Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Salam jumpa untuk rekan-rekan semua, untuk kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Panji. Di sini saya akan membawakan atau menceritakan kisah-kisah yang mungkin sebagian orang itu tidak pernah mengalami hal-hal yang mistis seperti ini ya. Di sini di channel YouTube saya ini, saya akan berbagi kisah-kisah horor yang mungkin bisa menghibur dimanapun kalian berada gitu ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mau mampir ke channel YouTube saya ini. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Di episode pertama ini saya akan membawakan kisah yang saya alami sendiri. Kisah yang saya alami sendiri, kejadiannya itu berawal di tahun 2005. Jadi di tahun 2005 itu saya, kalau nggak salah itu masih sekolah ya. Sekolah itu SMK. Saya itu masih sekolah sekitar kelas 2 lah. Di tahun 2005 itu. Kejadian ini melibatkan beberapa kawan saya, teman tongkrongan saya. Juga sebetulnya kejadian ini kejadian yang sebetulnya tapi bisa diceritakan untuk bisa kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya gitu. Jadi di tahun 2005 itu yang namanya anak muda, yang namanya anak remaja gitu ya, remaja nanggung gitu ya. Ya kerjaannya nggak jelas gitu kan, kerjaannya itu nongkrong, begadang, ya mengisi waktu luang banyaknya tuh ya nongkrong sama teman-teman. Sama teman-teman tuh biasanya kita tuh nongkrong itu di kampung saya, tempat tinggal saya itu ada sebuah pos ronda. Sebuah pos ronda itu posisinya itu letaknya tuh di bawahnya itu ada sungai, ada kali gitu ya. Ada kali, ada jembatan juga yang melintang tuh di depan pos ronda itu ada jembatan yang mengarahkan dari desa ini bisa tembus ke suatu. Jadi di belakang kampung saya ini adalah komplek perumahan ya. Komplek perumahan. Jadi pos rondanya itu menghadap ke komplek perumahan. Di depannya ada jembatan dari kampung saya menuju ke komplek itu. Hampir setiap malam, entah itu malam minggu ataupun malam-malam lainnya, kami itu biasanya selalu nongkrong di pos ronda itu. Ya seperti remaja-remaja pada umumnya ya, kita gitar-gitaran, nyanyi, ada yang main karambol, ada yang main kartu cekihan itu ya. Dulu tuh kita sering itu bermain kartu itu cekihan. Jadi cekihannya itu mainnya tuh main RT-an. Mungkin dari beberapa teman-teman juga pernah ada yang mengalami lah masa-masa seperti itu ya. Kisah ini berawal dari saya. Ini nama teman-teman saya sudah saya samarkan semua ya. Buat privasi masing-masing. Saya, ada juga Tono, ada juga Indra, terus ada lagi Yayan, sebut aja ya Yayan, dan ada juga Mulia, dan masih banyak lagi yang saya ingat itu. Ya mereka itu karena mereka itu bermain cekihan sama saya. Yang lainnya itu biasalah nyanyi-nyanyi, main gitar, yang masak-masak gitu ya. Jadi kita nongkrong di satu tongkrongan yang sama, tapi jadi seolah-olah itu kayak punya grup masing-masing gitu loh. Yang ini main ini, yang ini main ini gitu. Nah, sekitar jam 10 malam, saya, Indra, Tono, Yayan, dan Mulya itu lagi asik main cekihan. Lagi asik main cekihan, tiba-tiba si Yayan ini bilang nih ke kita, gua jalan dulu ke depan ya, katanya gitu kan, kata Yayan tuh ke kita semua yang ada di situ. Sebentar gua ke depan dulu, biasalah beli ini, katanya beli rokok, kata dia gitu kan. Kalau kita sih nggak ada curiga sama sekali ya, dia mau beli rokok katanya kan. Malah saya sempat nitip, nitip dong tolong beliin kita di sini buat nyemil-nyemil apalah gitu. Biasanya sih kan kalau sambil begadang itu kan enaknya kuaci ataupun kacang kulit gitu ya. Berangkatlah Yayan, pinjam sepeda motor saya. Dia bilang, Ji, kunci motor mana? Saya bilang gini, tuh gantung di motornya. Gue pakai bentar ya, gue beli dulu rokok ke depan. Oh ya udah pakai. Kan. Kita asik main terus kan. Setengah jam, sejam ya belum pulang-pulang. Akhirnya kita jenuh kan, kita udah main cekihan, kita jenuh, akhirnya kita bubar tuh main cekihannya. Tapi tetap masih nongkrong di situ. Nongkrong di situ kita jadi gabung sama yang nyanyi-nyanyi, yang gitar-gitaran. Gak lama kemudian, sekitar 15 menitan lah, dari kejauhan itu Yayan datang bawa motor saya. Dulu itu motor tuh pakai motor Mio ya, Mio biru saya tuh, motor perjuangan. Dia datang,
mana rokoknya, saya bilang gitu. Oh ada ini, kata dia gitu kan. Terus dia datang bawa cemilan yang saya titip tadi buat teman-teman juga kan. Terus tiba-tiba Yayan tuh bawa sebuah kantung plastik dia, kantong plastik yang cukup besar ya, kantong plastik kayak ukuran kantong kresek yang buat beras itu. Saya kira bawa apa gitu kan. Ternyata Yayan beli minuman. Beli minuman ya, dulu zaman-zamannya di tahun 2005 itu kayaknya minuman seperti itu ini ya apa yang terkenalnya itu ya seperti kayak cap orang tua, anggur merah kayak gitu ya. Terus Tommy kayak gitu kan. Minum-minuman kayak gitulah. Dia bawa anggur merah 2 botol. Dia bawa satu lagi minuman, saya nggak tahu apa itu minuman apa, karena di dalam teman tongkrongan itu yang nggak minum itu cuma saya. Saya ngerokok, saya ngopi, tapi saya nggak ikut minum. Dan saya bukan peminum. Karena memang nggak suka gitu sama rasanya. Saya lebih baik ngeteh manis atau minum susu gitu ya. Anak-anak pun yang lain menyambut Yayan. Wah katanya, ini nih baru mantap katanya. Malam-malam begini, dingin-dingin begini, sambil nyanyi-nyanyi, sambil ditemani minuman hangat. Gitu kan. Ya di situ pun Indra, Mulia, gitu ya. Mereka dengan sigap langsung membuka isi plastik itu. Ya biasalah kita di situ nyanyi-nyanyi, kita bercanda-bercanda sambil nungguin ada yang masak juga, ada yang main gaplay juga gitu kan. Jadi Yayan itu minum tuh apa ya? Dia tuh minum itu pada saat itu nggak seperti biasanya. Dia minum itu kalau menurut yang saya lihat saat itu dia minum sudah over banget, sudah banyak lah gitu. Ketika itu minuman pun habis 3 botol itu ya, yang 2 anggur merah, satu lagi saya nggak tahu itu minuman apa, warnanya hitam begitu pekat dan baunya juga, waduh, baunya aja kayaknya tuh bisa bikin nyamuk mati kalau kalau buat saya tuh ya. Di situ Yayan eh, menyuruh kembali kepada Mulia. Mul katanya, coba ke depan beli lagi. Nah saat itu saya sama Indra bilang, oh sudah cukup. Kata saya sama Indra tuh, cukup ya, sudah terlalu banyak. Gitu kan. Udah kebanyakan, ntar nggak kontrol, saya bilang gitu kan. Gak enak juga ini kan kita nongkrong di pos ronda. Pos ronda kan harusnya buat orang jaga lah. Sistem keamanan desa ini kok dipakai buat begitu gitu kan. Saya punya pikiran begitu. Cuma pada saat itu Yayan tetap menyuruh Mulia itu untuk beli lagi. Udah beli lagi aja 2 botol lagi gitu. Pada saat beli minuman yang kedua kalinya itu, ketika Mulia mau berangkat, Mulia ketika itu berangkat bareng satu teman saya lagi, berangkat berdua. Ketika mau berangkat, Yayan manggil lagi, Mul, jangan lupa beli es batu sama Kratindeng. Saya ingat banget tuh, Yayan itu bilang beli es batu sama Kratindeng. Saya bingung, Kratindeng mungkin untuk apa gitu ya. Saya pikir oh buat diminum biasa atau bagaimana, atau dikasih es batu gitu ya. Tapi ternyata di situ Mulia pun mengiyakan. Aduh maaf teman-teman, karena cuaca ini lagi nggak menentu gini ya. Kadang hujan, sebentar panas, sebentar hujan. Jadi ya kondisi badan agak kurang fit gitu. Jadi mohon maaf kalau di sela-sela saya menyampaikan cerita ini agak sedikit kepotong, ada batuk-batuk gitu ya. Ya lanjut ke cerita, waktu itu Mulia pun dan Indra mengiyakan untuk membeli es batu dan Kratindeng. Pergilah mereka berdua. Di situ saya, Yayan, dan yang lainnya sambil menunggu Mulia datang kembali ke sini, kita main kerambol. Kan. Kita main kerambol, Yayan di situ terlihat biasa-biasa saja. Bahkan kayaknya tuh happy banget gitu ya, tawa-ketawa. Terus ngomongnya pun teriak-teriak. Nada bicaranya tuh tinggi, gitu. Kerasnya mungkin pengaruh dari alkohol ya, dari minuman yang dia minum itu. Singkat cerita, Mulia dan Indra datang. Dari kejauhan sudah terlihat sepeda motor saya tuh, dari jauh tuh. Mereka datang. Ketika datang, dia bawa kantong plastik lebih besar dari yang pertama. Nah saya bingung, apa isinya itu? Kan tadi disuruh nambahnya 2 katanya kan. Tapi 2 itu kok malah lebih besar dari yang pertama, dia beli 3 gitu. Ternyata, pas dibuka depan kita, dia beli 4 botol. Dia beli 4 botol anggur merah, ditambah 2 botol Kratindeng, sama 1 es batu utuh. Wah, gila nih anak. Kenapa lu beli banyak begini? Saya bilang gitu ke Mulia. Ini si Indra bilang katanya biar nggak bolak-balik. Ntar habis kita balik lagi beli katanya gitu kan, kata Mulia itu. Indra bilang kayak gitu ke Mulia. Yayan di situ malah senang. Oh bagus lo inisiatif lo katanya. Bagus nah begini dong jadi teman katanya. Itu saya ingat banget dia ngomong begitu. Ketika dia bicara seperti itu, nggak lama ya biasalah. Kita buka, kita lanjut main di situ. Dibuka lah minuman itu. Ketika dibuka itu, yang buka itu Mulia. Dibuka, dimasukkan ke. Jadi waktu itu tuh ada baskom, ada wadah kecil. Jadi si minuman itu, si anggur merah itu dituang ke situ.
Es batunya ya dihancurkan, dimasukkan ke situ, terus dimasukin satu kerating deng situ. Saya ingat banget yang masukin itu si Mulia. Masukin nama Mulia satu kerating deng itu dimasukin, diaduk, diaduk sama dia. Diaduk situ, dituang lah ke gelas. Ya, dulu sih apa ya itu botol aqua gitulah kayak botol mineral gelas gitu. Dituang ke situ. Minum, ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi. Makanan jadi. Yang anak sebelah manggil, udah matang nih, udah matang. Saya bilang ke teman-teman saya yang lain, isi perut dulu yuk, kita makan dulu. Lu pada minum, udah pada makan belum? Saya bilang begitu. Kata Yayan, Yayan yang nyautin saya tuh. Lah, makan gak makan sama aja, nggak akan ngaruh. Nah, seperti itulah Yayan ya. Nah, mungkin sudah di bawah pengaruh alkohol, jadi dia bicaranya pun nggak seperti Yayan yang gua kenal saat itu. Jadi seperti arogan lah gitu. Akhirnya kita makan barengan tuh makan itu. Jadi kita itu di situ tuh ngeliwat pakai ayam satu, biasalah menunya, lauknya kerupuk, sambal, lalapan kayak gitu ya. Itu pakai daun pisang. Jadi kita ambil satu helai daun pisang, kita gelar di bawah, dituang lah nasi itu kan. Kumpul lah di situ, kurang lebih ada hampir sekitar 12 atau 13 orang itu ketika digabung kumpul di situ. Makanlah kita dengan lahapnya. Beres, ketika beres makan, jadi si bekas sisa makan itu kan pos ronda itu depannya sungai yang saya bilang itu kali, jadi tinggal dibuang gitu, jadi nggak ada sampah yang berantakan, buanglah ke kali. Sebagian teman-teman ada yang tidur, ada yang lanjut lagi main. Nah, Yayan, Mulia, dan Indra lanjut minum, lanjut minum. Ketika itu si Indra teriak lah ke saya sama ke teman saya satu lagi itu, woi, cekihan lagi yuk katanya. Cekihan, saya bilang, kamu kayak begitu ngajak main cekihan, emang benar lihat kartunya, saya bilang gitu kan. Saya bercandain pada saat itu. Oh, dia bilang, wah sialan lu, emangnya gue minum beginian gak bisa ngeliat dengan jelas, kata dia gitu kan. Emangnya saya jadi error, kata dia gitu. Ya, akhirnya ya namanya kita bercanda ya, akhirnya kita main lagi. Main cekihan kan berempat loh. Ketika itu saya, Mulia, Indra, dan satu kawan saya, Yayan, saya suruh, Yan main gak nih? Kalau lumayan gue lihat aja lah, gue nonton. Maksud saya bicara seperti itu biar Yayan stop minum gitu. Soalnya ketika kita main cekihan berempat itu Yayan terus aja minum. Sedangkan Mulia dan Indra itu sudah stop minumnya. Itu masih ada sisa anggur merah, itu masih ada sisa 3 botol kalau nggak salah. Sama kerating dengnya satu. Habis nah. Saya lihat tuh Yayan buka lagi satu botol. Bukan satu botol karena dulu itu sudah diplastikin ya. Si anggur merahnya itu jadi beli 4 kantong gitu. 4 kantong plastik. Jadi maaf ya teman-teman, ada sedikit terganggu. Ya lanjut lagi, jadi si anggur merahnya itu bukan berupa di dalam botol karena udah diplastikin gitu. Yayan buka lah satu lagi plastik. Yayan buka, saya lihat dengan jelas karena posisinya berempat ya. Jadi Indra, Mulia, saya, kawan saya. Di sampingnya Indra itu ya yang duduk jongkok. Sebelahnya Basko. Dia tuangin lagi. Minuman itu dia tuang lagi. Ketika itu dia minum. Terus nggak lama kita main. Waktu itu sekitar jam 1:30 malam, apa 1:30 malam lah. Ya kurang lebih jam-jam segitu lah. Jam-jam segitu. Nah, saya lihat kok, itu saya lihat dengan jelas. Jadi si Yayan ini minum gelas terakhir. Tapi di baskom itu masih ada lah. Nggak habis itu ya, masih ada gitu. Sedikit lagi lah. Jadi satu yang dia tuang terakhir itu habis sama dia, sisa sedikit. Dia minum. Terus dia bilang, wah ngantuk nih, kata gitu kan. Ngantuk, kata Yayan tuh. Yayan tidur. Di kepalanya di Indra, kakinya ke saya. Karena kita kan mencegah itu berempat ya, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Kepalanya menghadap ke Indra, ke sana. Kakinya ke saya, Yayan itu. Ya kita nggak ada curiga sama sekali. Main biasa. Tiba-tiba saya pikir ketika sudah berjalan ada kurang lebih setengah jam kita main, kurang lebih sekitar jam 2-an berarti ya, jam 2 lewat lah. Itu Yayan kok kayak ngigo. Katanya gitu. Aduh, kata dia gitu kan. Saya pikir, wah, ngigo nih anak kebanyakan minum gitu kan. Teman-teman yang lain juga pada ketawa, wah ngigo nggak beres. Kebanyakan minum, tidur sampai ngigo begitu, kata teman-teman yang lain. Udah, nah kita tuh kan begadang tuh setiap malam itu sampai jam 3:30. Ketika di masjid-masjid sudah terdengar, apa ya disebutnya, ya muadzin-muadzin itu sudah mengumandangkan bahwa isyarat sebentar lagi mau masuk azan subuh, kita tuh biasanya bubar pulang biasanya gitu ya. Jadi ketika itu di jam 3:30 itu tinggal ada saya, Mulia, Indra, teman saya satu lagi, Yayan, sama sisa 4 orang dari yang nongkrong semalam. Yang 4 orang itu pada tidur di pos. Di samping pos itu jadi ada balai. Di samping posnya itu ada balai yang terbuat dari bambu gitu ya, kurang lebih tingginya selutut orang dewasa. Mereka pada tidur di situ. Kita bangunin lah, bangun, udah subuh, saya bilang gitu kan. Pulang malu. Orang pada ke masjid, kita di sini malah pada bawa minuman lagi, bilang gitu. Akhirnya saya
beres-beres dong, saya beresin, saya rapihin sama teman-teman yang lain itu pos ronda. Nah, tinggal si Yayan, saya ngelihat Yayan masih tidur dalam posisi yang semalam dia ngigo itu loh, yang dia bilang aduh katanya gitu kan. Nah, dia itu tidur posisinya meringkuk ya, jadi kayak orang kedinginan meringkuk gitu. Kayak itu saya suruh, coba bangunin si Yayan, kalau nggak bangun gotong sama lu, tanggung jawab tuh, minum banyak banget sampai tidur nggak tahu waktu, orang mau pada ke masjid, kita di sini kan malu, bangunin. Bangunin sama Mulia, dibangunin lah tuh Yayan tuh sama Mulia. Ya bangun ya, pulang. Si Imu bilang itu. Minum dulu teman-temannya. Mulia bangunin nggak bangun si Yayannya. Terus Mulia ngomong tuh ke Indra, Indra coba bangunin si Yayan, atau kleketek katanya gitu kan. Kleketek, yang biasanya kita kalau teman susah bangun tuh kita kleketekin gitu ya, entah itu badannya entah itu kakinya gitu. Dibangunin sama Indra, ya udah kata Indra, bangun deh, yuk pulang balik, kita pulang kata Indra. Udah subuh nih, pulang ayo, sebentar lagi banyak yang lewat nih mau pada ke masjid. Malu ya. Yayan di situ nggak bergeming, nggak bangun sama sekali. Penasaran saya kan, saya biasa bercanda sama Yayan, kalau bangunin dia tuh suka pijit hidungnya, atau enggak kupingnya digeli-geliin gitu loh pakai apa gitu. Saya pijit lah itu hidungnya. Nah tuh, saya pijit lama kok ini orang nggak gerak-gerak gitu, nggak gerak-gerak. Saya bilang ke Mulia, coba ini orang mabuk berat kali Mun. Nah, saya bilang gitu karena saya belum ada curiga apa ada yang terjadi sama Yayan gitu ya. Ternyata Yayan nggak bangun. Akhirnya kita posisinya dari meringkuk seperti itu, kita terlentangkan lah Yayan. Ketika diterlentangkan, waktu itu kita semua kaget. Kami semua kaget. Mukanya Yayan itu sudah pucat sekali, sudah kayak mayat ya, udah kayak mayat. Bangun-bangunin lah, nggak bangun-bangun. Akhirnya kita mau nggak mau kita pulang lah. Kita pulang ke rumah warga, ke rumah minta tolong, maksudnya bukan pulang yang kita itu minta tolong ke rumah warga, ke rumah-rumah terdekat di situlah sekitaran pos ronda itu. Di situ kebetulan ada ustadz yang biasa ke masjid itu. Nah, akhirnya kita minta tolong, Pak coba ini teman kita kok tidur nggak bangun gitu ya. Dicek lah ke sana, itu masih lengkap. Berarti kita ada 8 orang ikut sama si ustadz itu nyamperin Yayan. Pegang lah sama ustadz itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kita kaget dong. Innalillahi. Waduh, kawan. Yayan lewat. Meninggal. Ini teman kamu itu udah gak ada. Dari jam berapa ini? Si ustadz itu nanya. Ya kita tengok-tengokkan muka ya. Namanya kita kondisi lagi seperti itu. Walaupun saya jam minum juga kan saya nggak tahu. Yang saya tahu Yayan tidur sekitar jam 2:30. Yayan tidur dia bilang ngantuk gitu kan, tidur. Saya nggak tahu kalau ditanya ini dari jam berapa meninggalnya, saya nggak tahu. Saya lihat-lihatan muka nggak tahu. Saya jawab. Akhirnya pada saat itu kita pergilah langsung ke rumahnya Yayan. Ke rumahnya Yayan, kita kasih tahu orang tuanya. Kita bilang begini. Orang tuanya nggak percaya di situ, orang tuanya marah-marah sama kita. Sampai bilang lagi kan kerjaan tuh begadang terus katanya. Cari penyakit aja, badan sehat dibuat sakit. Kayak gitu. Saya masih ingat banget tuh, itu omongan ibunya Yayan. Saya bilang kan, tapi keluarganya Yayan nggak percaya, dibilangin Yayan meninggal. Akhirnya tadinya itu ketika dari ibu rumahnya Yayan tuh kita tuh mau ke masjid, mau bilang ke orang masjid tolong diumumkan Yayan itu meninggal gitu kan, posisinya meninggal di pos ronda gitu kan, lagi tidur meninggal gitu, supaya dikabarin lewat speaker masjid gitu kan. Tapi berhubung keluarganya Yayan nggak percaya, jadi kita nggak ke masjid dulu, jadi kita balik lagi ke tempatnya Yayan. Dicek lagi ternyata benar Yayan sudah nggak ada. Di situ ibunya nangis teriak-teriak kayak orang kesurupan ya, orang tuanya Yayan itu kasihan sekali kayak orang kesurupan. Kita pun di situ merasa bersalah gitu ya. Merasa bersalahnya begini, ketika dia minum seperti itu sudah dikasih tahu sama, khususnya saya sih kasih tahu yang banyak-banyak gitu ya. Cuman almarhum Yayan ini nggak dengar. Dia bilang ya, gue mabok nggak rese katanya gitu. Saya ingat dia pernah bilang gitu tuh malam itu. Ketika saya bilang ya lu jangan terlalu banyak minum, takutnya kenapa-napa. Dia jawabnya malah begitu, tenang aja Ji, saya mabok gak akan rese. Nah dia bilang gitu, saya ingat banget itu. Situ nangis keluarganya. Akhirnya Mulia sama Indra ke masjid lah buat kasih tahu ke orang masjid. Dia diumumkan di masjid itu bahwa Yayan meninggal. Dan pada saat itu Yayan bawa ke rumahnya. Pada saat itu jadi kita itu sama sekali belum tidur tuh, jadi nggak pulang. Kita itu langsung ke rumah almarhum Yayan. Ya dong, nggak enak masa kita habis nongkrong semalam meninggalnya di depan kita, masa kita pulang gitu kan. Saya bilang ke yang lain, terus ke teman-teman yang lain, jangan pada pulang, ngantuk, saya ngantuk nggak kuat, jangan pada pulang. Saya bilang kalau pulang lu repot. Saya bilang kita kan nongkrong bareng, masa lu sekarang teman keadaan seperti ini itu mau pada pulang, gak enak sama ibunya, gak enak sama bapaknya almarhum.
enak juga sama keluarganya. Kan dibilang kita teman kayak gimana gitu kan. Akhirnya di situ teman-teman ngerti lah. Jadi pulang tuh sebentar aja, cuma cuci muka, karena apa ya, karena kita kan habis begadang, eh, berat juga jadinya ya, kayak orang linglung gitu. Jadi pulang cuci muka, ganti baju, kita ke rumahnya Yayan. Di situ kita ya layaknya jenazah ya, habis sholat subuh, bubar dengan orang sholat subuh, pada rame lah datang ke rumah Yayan. Ditanya sama ustadz yang tadi meriksa, ini kenapa bisa begini, kan kalian nongkrongnya bareng-bareng sama-sama. Nah, di situ emang nggak mau ya, kita jelaskan aja apa adanya gitu. Jadi gini Pak Ustadz, kita ceritakan lah, beli minuman, beli ini begini-begini, kita ceritakan. Di situ warga yang situ ramai-ramai itu, saya ingat banget tuh, beristighfar ya, astagfirullahaladzim, kata warga tuh ya. Udahlah di situ diurus sama Om Yayan. Ya saja dimandiin, udah dimandikan, dikafanin. Kita lihat, cuma memang nggak ada dari satu teman pun yang ikut memandikan atau mengkafankan. Kita cuma ikut menyolatkan, terus setelah beres disolatkan, dikebumikan, kita ikut kita hantar, gitu kan. Jadi waktu itu udah dipakein pocongan tuh ya, Yayan itu dipakein pocongan, siap buat disolatkan, kita solatkan. Kita solatkan, yang solat cuma saya, yang lain gak ikut solat, karena yang lain pada minum dan belum mandi, belum bersih-bersih lah gitu. Posisinya masih ya dibilang kotor lah ya. Jadi yang ikut sholat itu cuma saya, menyolatkan almarhum Yayan itu, dari teman-temannya yang ada waktu itu ya. Kalau warga sih banyak yang menyolatkan. Beres disolatkan, akhirnya dibawalah untuk dikebumikan. Waktu itu saya ingat banget, pagi jam setengah 8, jam setengah 8 pagi dibawa ke pemakaman yang dekat kampung saya, Yayan itu. Kita ikut ke sana. Selama proses pemakaman nggak ada yang aneh-aneh, semua berjalan dengan lancar sampai akhirnya beres dimakamkan. Akhirnya kita pada pulang malamnya. Singkat cerita, malamnya kan diadakan tahlilan tuh di rumahnya ya. Kita teman-teman yang lain malah sama yang lainnya yang kemarin udah pada pulang tuh pada datang tahlilan. Di tempat tahlilan kita datang, sebelum pada mulai kan kita ngumpul, kita cerita ngomong sama teman-teman yang lain. Gila, Yayan, gak nyangka tidur ternyata nggak bangun lagi. Itu si Mu bilang gitu. Saya bilang, jangan ngomong kayak gitu. Ini kita lagi di tempat tahlilannya almarhum. Takut almarhum dengar, takut keluarganya dengar, kasihan. Saya bilang gitu. Udahlah beres. Datanglah warga-warga lain. Waktu itu tahlilannya itu dimulainya itu pada Isya. Jadi setelah selesai sholat Isya, sekitar jam setengah 8 atau jam 8 itu dimulai. Sekitar jam 8 lah, karena nunggu warga pada datang, jam 8 itu baru dimulai. Beres itu kurang lebih setengah 10 malam. Setengah 10 malam tahlilan beres, biasalah. Di tempat tahlilan itu kan, kalau udah beres kita ngobrol dulu. Nah, situ kita pamitan pulang. Di situ saya pulang. Saya pulang searah sama Mulia sama Indra. Jalur kita sama. Yang lain mencar, pulang tuh mencar ya. Ketika saya pulang, di rumahnya almarhum Yayan kan tuh sebenarnya itu ada warung. Saya haus kan, saya bilang lah sama Mulia sama Indra, Mun, Indra, warung beli haus, pengen beli minuman dingin. Ayo deh, kata Mulia sama Indra. Si warung itu udah mau tutup, posisinya udah sebagian ditutupin, udah rapi-rapiin. Biasa kita beli teh kotak waktu itu ya, teh kotak, terus ada yang beli teh gelas ya, minuman lah. Jadi minuman, kalau rokok kan kita bawa masing-masing. Warung itu tutup. Kita sempat nongkrong dulu di warung. Nongkrong biasa, awalnya nongkrong biasa aja. Ngobrolin hal-hal lain lah gitu. Tiba-tiba ketika kita lagi nongkrong kayak gitu, si Mulia lagi-lagi nyeletuk gini. Gila, nggak nyangka ya si Yayan katanya, matinya begitu. Aduh, saya bilang, jangan sembarangan kalau ngomong. Jangan sembarangan kalau ngomong. Kita baru beres dari tahlilan teman kita itu. Kita nggak pernah tahu orang itu matinya seperti apa. Jangan ngomong sembarangan, Bung. Indra pun ngomong, iya lu, sembarangan aja lu kalau ngomong. Indra bilang gitu. Tiba-tiba suasana itu berubah menjadi mencekam. Akhirnya saya inisiatif pulang yuk. Saya bilang, udah jam 10 lewat nih, udah mau setengah 11. Pulang yuk, pulang lah. Kita jalan bertiga. Jadi gini, kita satu arah jalan pulang. Tapi yang bakal nyampe rumah duluan itu saya. Rumah saya sampai nggak lama dari rumah saya, rumah Mulia sama rumah Indra itu masuk lagi ke gang. Tapi gang itu lurus. Kelihatan lah dari rumah saya itu sekitar 30 meter atau 25 meter lah. Jaraknya lurus ke sana. Dari lurus itu mentok belok kanan tuh mereka pulang lah gitu ya. Nah, sampai di rumah saya. Bentar lagi mau nyampe rumah saya lah, posisinya itu sekitar ya tinggal 10 meter lagi kita jalan. Tiba-tiba si Mulia lagi jalan tuh ngomong gini, dengar nggak lu? Dengar apaan? Saya sama Indra lihat muka kan, dengar apaan? Dengar. Jadi ketika itu sebentar lagi rumah saya di depan itu, sekitar 10 meteran lagi nyampe rumah saya, ada suara
panas. Panas ya, saya bilang. Saya kan lihat ke Indra gitu, panas ya. Iya, dia bilang panas. Kita kan tengok kanan kiri depan belakang nggak ada siapa-siapa gitu kan, nggak ada siapa-siapa. Tapi itu suara panas itu, suara orang bilang panas kayak orang kesakitan itu jelas kita dengar. Awalnya cuma si Mulia yang dengar. Lama-lama kita ini ya kita pantengin gitu kan. Oh iya, ada yang bilang panas ini. Jalan, jalan pulang. Kata si Indra, pulang lah. Jalan, sampailah ke rumah saya buka pagar. Saya bilang ke si Indra sama si Mu, lu mau nginep nggak? Kalau mau nginep sini temenin gua. Dulu itu lagi musim-musimnya main ini, kalau nggak salah ya 2005 itu, kalau nggak salah itu musim-musimnya main komputer itu, PC itu di rumah itu main ini, main apa itu, Point Blank atau apa gitu, saya lupa ya. Ya PB kalau nggak salah Point Blank. Begadang aja di rumah gua main Point Blank. Kata si Mulia, enggak aku balik. Indra juga ngomong, enggak gua pulang aja Ji katanya. Gua mau istirahat belum tidur katanya. Oh ya udahlah. Saya tutup pagar, saya rantai lah pagar. Teman-teman saya jalan kan ke gang itu pulang. Tiba-tiba saya pas lagi mau buka pintu, nah lo si Mo sama si Indra pada lari dia tuh, udah pagar, Ji buka Ji, kita nginep aja Ji. Nah, kenapa? Nginep aja nginep. Saya buka pagar, tadi katanya nggak mau nginep, sekarang nginep. Gimana sih saya? Itu masih Mo ya. Itu apa? Itu apaan? Indra sama Mulia kayak gagap gitu. Itu akhirnya duduk kan di teras depan. Itu yang pas saya mau pulang masih Mo, kata si Indra. Jadi kan yang saya bilang tadi, di rumah saya belok ke gang tuh lurus kita 30 meter lah, itu ada belokan lagi ke kanan. Mereka udah jalan setengahnya, berarti kurang lebih sekitar 15 meter. Di tengah-tengah itu gang yang belok ke kanan nongol pocong, mukanya Yayan, muka almarhum, muka Yayan. Tapi si pocong itu, si Mulia yang melihat dengan jelas itu, dia tuh kaki itu nggak nempel ke tanah. Dia kan itu lurus mentok ya ke kanan buat rumah mereka tuh. Jadi si pocong almarhum itu gini, panas. Situ mereka lihat kan, kecek-kecek mata si Mo masih Indra. Pas dilihat dideketin, wah makam Yayan. Lari itu. Kesini saya, kata si Indra. Oh, gue nginep Ji katanya. Gue nggak berani pulang. Oh ya udah, akhirnya malam itu nginep lah. Singkat cerita, malam itu nginep, sudah tidak terjadi apa-apa sampai pagi mereka pulang. Di malam keduanya, mungkin di pagi harinya itu entah Indra entah Mulia yang cerita kesana kemari. Jadi menyebarlah cerita itu gitu ya. Teman-teman yang lain menyebar. Akhirnya singkat cerita lagi, malam kedua itu kita tahlilan lagi kan malam kedua. Tiba-tiba biasa lah, tahlilan lancar, beres, kita pulang. Tiba-tiba teman-teman yang lain nyamperin tuh ke kita, bener lu katanya kemarin gini-gini. Teman kita yang satu lagi itu nanya ke kita bertiga. Saya bilang begini, nggak tahu, itu si Mo sama si Indra yang lihat, kalau saya enggak. Ditanya, ngobrol lah, sambil jalan pulang ngobrol. Kata teman-teman yang lain, itu teman-teman yang lain malah bilang begini, coba yuk kita pulang bareng-bareng, tapi kita muter ke pos ronda yang kemarin kita nongkrong. Wah gila, ada aja lu, saya bilang gitu kan. Gak mau lah, kita gak setuju kan. Ngapain gila jauh ke pos ronda kan ke arah kidul ya, kita pulang kan nggak ke kidul gitu kan. Enggak lah, akhirnya kita pulang rame-rame. Percis baru jalan dari rumah almarhum sekitar 20 meter, itu sih Mo lagi. Aduh teman-teman, mohon maaf ya kalau ada suara yang masuk, ada anak kecil nangis. Ini ada anak yang nangis gitu. Jadi mohon maaf kalau agak sedikit terganggu. Ya kembali lagi ke cerita, akhirnya kita pulang dan berjalan 20 meteran lah dari rumah almarhum. Si Mulia lagi di situ yang dengar. Lu dengar nggak? Apa? Ada suara lagi. Kita kan penasaran ya, kita kurang lebih ada 8 orang lah di situ. Ada yang dengar, ada yang enggak. Saya termasuk yang nggak dengar. Si Indra dengar. Teman-teman yang lain ada yang dengar juga. Iya, ada yang bilang panas ya. Udahlah cuek, pulang. Saya bilang gitu, pulang. Jangan ngomongin orang yang udah gak ada. Lagian kan itu teman kita. Saya bilang gitu. Iya, kayak gitu. Baru beberapa langkah jalan, cium lah bau yang gak enak. Bau, bisa dibilang bau busuk, bau anyir gitu ya. Bau nih, siapa sih nih? Ada bangkai apa sih nih, kata teman kita yang lain. Baunya kayak bau bangkai. Bau banget busuk. Tahu nih, sampai malah dari 2 di antara teman kita itu sampai muntah gitu, sampai gitu, saking baunya gitu kan. Akhirnya jalan lagi pulang. Ketika mau nyampe rumah saya, masih jauh sih, sekitar ya 50 meteran lagi nyampe lah ke rumah saya. Tiba-tiba di depan kok kayak ada anjing hitam gitu kan. Anjing hitam memang ada di kampung saya itu, memang ada gitu. Tapi yang bikin heran itu bukan si anjingnya. Jadi anjing itu nggak ada ke kita, duduk lah gitu ya, ada ke kita, sambil garuk-garuk gitu ya. Di belakang si anjing itu kayak ada asap.
Tapi sih yang namanya asap kan setahu kita kalau asap itu ke bawah angin ya, ini nggak menggumpal di situ. Lurus sih tapi nggak berbentuk apa-apa, asap aja gitu kan. Ya kita jalan coba. Baru 5 langkah 6 langkah jalan, tiba-tiba si asap itu kayak berubah jadi pocong. Di situ kan astagfirullahaladzim, kaget. Kita semua lihat di situ, pocong. Dan anehnya anjing itu diem aja. Kan biasanya kalau binatang itu kalau ada hal-hal yang gaib kayak gitu, justru yang bisa sensitif itu kan biasanya binatang. Itu si anjing itu diem aja garuk-garuk ke situ, diem aja garuk-garuk ke situ. Akhirnya kita, aku saking ketakutannya tuh, lari mencar. Tadinya mau pulang bareng jadi mencar lah. Wah, ada yang balik lagi ke arahnya rumah Yayan, ada yang kemana, atau saya sama Indra berdua lari lah kita balik ke arah rumahnya Yayan, balik ke arah rumahnya Yayan. Situ saya, rumahnya Yayan masih banyak orang, baru beres tahlilan kan, masih banyak orang. Saya lari-lari lah ke situ, tanya sama Ustadz yang masih ada di situ, kenapa lari. Akhirnya situ kita cerita begini. Akhirnya kita jalan pulang, diantar lah sama Ustadz itu. Nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain pada kemana, saya nggak tahu. Antar pulang. Ketika diantar pulang, si Ustadz itu cuma ngantar sampai rumah saya, karena rumah Indra kan masih ke sana lagi. Saya tanya, lu mau pulang apa gimana Indra? Pak pulang aja. Udah ini katanya, udah gak karuan katanya. Kayaknya besok malam gue gak ikut tahlil deh. Dia bilang gitu. Pulang, oke pulang. Nah singkat cerita ketemu besok kan. Pagi-pagi itu rame di kampung. Jadi si Indra itu ditemuin pingsan ketika pas arah mau pulang. Ditemuin subuh itu sama orang yang mau ke masjid. Pingsan dia tuh. Rame lah. Tanya kan. Rame tanya-tanya, saya ke rumahnya Indra juga kan, waktu itu teman-teman juga ke rumahnya Indra. Ditanya. Saya bilang, lu kenapa? Jadi pas lu masuk, katanya, lu tutup pagar, lu masuk ke rumah kan, gue pulang. Jalan lah gue ke situ. Buat ngusir rasa takut, saya nyanyi. Gue nyanyi, bersenandung lah, bukan nyanyi, jadi cuma begitu-begitu aja. Tiba-tiba di belakang itu ada yang ngikutin dia nyanyi. Tapi suaranya serem gitu ya. Indra denger, tengok ke belakang gak ada apa-apa, tengok ke depan gak ada apa-apa, lihat kanan kiri gak ada apa-apa, jalan lagi. Ketika Indra mau belok kan, saya bilang rumahnya lurus mentok belok kan. Ketika Indra mau belok, dari gang itu langsung panas keluar ke pocong. Jadi pocong tuh begini. Nah begitu panas. Indra di situ seketika melihat itu mukanya Yayan, suaranya Yayan. Sampai Indra di situ masih kuat. Sampai Indra bilang, Yan jangan ganggu, saya mau pulang. Lu yang tenang di sana. Lagian lu sih minum nggak tahu batas, kata si Indra begitu. Tiba-tiba si sosok pocong itu teriak panas, teriak gitu panas. Dan situ Indra black out, pingsan. Singkat cerita, pagi hari itu juga keluarganya Yayan sama Ustadz, ada di kampung saya itu Ustadz sesepuh lah ya, Ustadz yang dituakan, Ustadz yang memang biasa menangani hal seperti itu. Akhirnya kita balik lagi ke makamnya Yayan buat didoain, buat di apa ya, di kalau bahasa awamnya mungkin ya diobatin lah biar nggak gentayangan kayak gitu. Tapi kita yakin sih itu bukan sosok Yayan, itu jin gitu ya, korin atau apapun itu namanya yang menyerupai almarhum Yayan. Kita ke makamnya almarhum lagi, kita berdoa lagi di situ, kita tabur bunga lagi, kita biasa kita siram lagi makamnya. Nah di situ semua teman-teman yang nongkrong malam itu disuruh hadir sama Pak Ustadz, disuruh hadir, seluruh satu persatu minta maaf di pusarannya Yayan, minta maaf ataupun apapun salah perpisahan atau bagaimana. Ya akhirnya dari kita singkat cerita satu persatu ya menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan kepada almarhum ya. Ada yang minta maaf, ada yang mendoain biar tenang, ada yang bilang kita udah ikhlas lah segala macam. Akhirnya beres, singkat cerita jam 11 siang itu kita beres, kita pulang. Singkat cerita malam lagi tahlil, alhamdulillahnya setelah kita pagi harinya itu yang pas malamnya Indra kejadian pingsan, kita langsung pada makam sama Ustadz itu, alhamdulillah teror almarhum Yayan itu berhenti di hari ketiga, berhenti sama sekali, tidak ada teror lagi. Ya mungkin di situ mungkin almarhum ingin ini kali ya, ingin ditengok sama semua teman-temannya, ingin ada salam perpisahan atau bagaimana. Ya itulah sekilas cerita pengalaman pribadi saya yang terjadi di kampung saya di tahun 2005. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.